Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Syahdan Tuarambe. Saya di sini ingin mempresentasikan member saya dengan judul gangguan depresi. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja dari definisinya. Oke. Definisi dari gangguan depresi yaitu adalah adanya gangguan suasana hati atau mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari paling sedikit sudah terjadi 2 minggu berturut-turut. Adapun untuk etiologi atau penyebabnya, dia ada faktor biologis. Ini faktor biologis bisa ditandakan mungkin dari penyakit seperti Alzheimer ataupun Parkinson ataupun juga dari kanker. Kemudian ada juga faktor genetika, yaitu faktor keturunan, mungkin ada dari keluarganya ada masalah kejiwaan atau juga masalah depresi. Ada juga faktor psikososial, masalah lainnya yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Adapun untuk gambaran klinis dari gangguan depresi, dia ada CGCAP, itu singkatan kita. Tapi diperpanjang itu ada S-nya sebagai sleep, yaitu ada mungkin pasien dengan ada gangguan tidur, interest, ada gangguan minat, guilty, biasanya itu gangguan di mana dia menyalahkan diri sendiri. Kemudian ada energi yang di mana dia tidak bersemangat, konsentrasi ada gangguan di konsentrasi, appetite ada gangguan nafsu makan, ada psikomotor retardation di mana dia banyak beraktivitas, serta ada mungkin pemikiran atau ide untuk bunuh diri. Kemudian untuk gejala klinisnya kita bagi menjadi dua, ada gejala utama serta gejala tambahan. Gejala utama dibagi tiga, yaitu ada mood depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, adapun juga berkurangnya energi dan menurunnya aktivitas. Untuk gejala tambahannya, dia ada konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, ada pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, ada perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, ada pun gangguan tidur serta nafsu makan berkurang. Untuk kriteria diagnosisnya, kita menggunakan PPDGJ-3, yaitu ada episode depresif ringan, di mana kita menentukan episode depresif ringan yaitu dengan menganamnesis pasien, dan kita dapat menentukan 2 gejala utama serta 2 gejala tambahannya. Untuk episode depresif ringan, depresif sedang, kita menemukan 2 gejala utama serta 3 gejala tambahan dari depresi. Kemudian untuk episode depresi berat tanpa gejala psikotik, kita menemukan 3 gejala utama serta 4 gejala tambahan. Untuk episode depresi berat dengan gejala psikotik, kita tetap menemukan 3 gejala utama serta 4 gejala tambahan, tapi ditambah dengan adanya gejala psikotik seperti ada halusinasi dan waham. Kemudian untuk cara menentukan diagnosanya dari gangguan depresi, kita memulai dari anamnesis. Seperti biasa, kita menanyakan kepada pasien untuk identitas pribadinya, kemudian kita nanyakan untuk onset, kapan terjadinya dari keluhan pasien. Untuk progresivitas, kita menanyakan apakah keluhan hilang timbul ataupun dia terus-menerus. Untuk kita tanyakan juga stresor psikososial, untuk menanyakan apakah ada masalah sebelum terjadi keluhan, mungkin ada perceraian ataupun ada diputuskan pacar. Kemudian kita tanyakan untuk keluhan tambahannya, apakah ada keluhan lain selain keluhan utama yang diderita pasien. Kemudian kita tanyakan riwayat penyakit terdahulu, di mana apakah sebelumnya sudah pernah terjadi seperti ini atau tidak. Atau kemudian untuk riwayat penyakit keluarga, ditanyakan apakah di keluarga pasien ada terjadi gangguan seperti ini juga atau tidak. Kemudian untuk riwayat penggunaan obat, apakah sudah pernah berobat ataupun sudah minum obat sebelum datang. Kemudian untuk riwayat kepribadian, kita tanyakan apakah pasien sebelumnya saat masih anak-anak dapat kejadian sama seperti sekarang atau tidak. Kemudian kita tanyakan riwayat penyakit fisik, seperti apakah pernah terjadi trauma kepala atau benturan kepala. Kemudian kita tanyakan riwayat penggunaan nafza dan alkohol. Itu kita tanyakan. Kemudian kita tanyakan apakah dengan keluhan yang dirasakan pasien sekarang ada terjadi kesusahan di saat bekerja atau tidak. Kemudian kita tanyakan juga apakah dengan keluhan yang sama juga ada keluhan pasien sekarang ada masalah saat lagi berkomunikasi dengan keluarga ataupun dengan masyarakat. Kemudian kita tanyakan, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan psikiatrik, yaitu ada deskripsi umum. Untuk gangguan depresif ini biasanya pada deskripsi umum ini
dia nampak uh, diskusi umum ini berisi tentang sikap psikomotor serta cara berpakaian. Untuk psikomotornya dia menurun, tidak terlalu banyak bergerak. Kalau untuk bicara, dia tuh biasanya lebih kurang bicara. Kemudian untuk mood afek dan lainnya, mood ini dia mood depresif untuk gangguan depresi, serta afeknya itu diappropriate. Untuk pikiran, dia bisa ada waham. Untuk kalau ada terjadi positif waham, jadi kita nanti dapat gejala psikotiknya ada. Kemudian untuk persepsi, persepsi ini isinya ada halusinasi serta ilusi. Biasanya terganggu untuk pasien dengan gangguan depresif. Kemudian untuk orientasi pun juga dapat terganggu, yang isinya itu kita tanyakan di mana tempat sekarang, kita sebagai apa, serta mungkin tanggal dan waktu. Kemudian untuk konsentrasi pun juga terganggu untuk pasien gangguan depresif. Kemudian daya ingat normal, isi daya ingat ini isinya tuh ada daya ingat jangka panjang itu dalam tahunan, daya ingat jangka sedang itu dalam bulan, dan daya ingat jangka pendek itu jam, serta daya ingat segera. Kemudian untuk pengetahuan umum itu pengetahuan yang biasanya diketahui umum atau masyarakat umum, biasanya seperti kayak siapa presiden pertama kita, dan biasa dengan gangguan depresi biasanya terjadi gangguan. Lalu juga pengetahuan khusus, biasanya kita tanyakan seperti peribahasa, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya untuk gangguan depresi, pasien dengan gangguan depresi ada terjadi terganggu. Untuk judgement, biasanya kita berikan sebuah skenario seperti jika ditemukan dompet dan berisi uang, apa yang dilakukan dengan dompet tersebut. Biasanya judgement untuk gangguan depresi biasanya tidak normal. Kemudian untuk pengadaan impuls, biasanya dia nampak gelisah untuk gangguan depresi. Serta insight, ini kita mengetahui apakah pasien mengetahui atau tidaknya mereka memiliki penyakit sakitnya atau tidak. Kemudian untuk tata laksana, kita ada berikan yaitu golongan antidepresan, yaitu trisiklik. Pilihan obatnya itu amitriptilin 25 mg 3x1. Kemudian ada SSRI, itu adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Pilihannya ada dua, yaitu sertralin dan fluoxetine. Dengan sertralin itu 50 mg 1x1, fluoxetine 20 mg 1x1. Ataupun jika tadi ditemukan di anamnesis ada gejala psikotik tadi seperti waham dan halusinasi, kita berikan obat antipsikotik, yaitu ada risperidon 2 mg 1x1, dan itu diberikan bersamaan dengan antidepresannya SSRI-nya. Kemudian untuk edukasi, yaitu kita berikan memberitahu kepada pasien untuk minum obatnya teratur. Kemudian untuk manajemen stres, yaitu dengan cara menarik nafas dari hidung dan menghembusnya dari mulut. Serta terakhir kita memberitahu kepada pasien tentang efek samping obat yang kita berikan. Oke. Untuk ini referensi yang saya gunakan untuk membuat lab saya. Oke, mungkin demikian presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.